Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita punya satu hari membahagiakan, bisa bertandang, bisa bersilaturahim ke kediaman salah satu kakak saya, abang saya, orang yang pernah membuat saya seperti hari ini. Kami kenal dengan Kanda Salim Abdullah. Masyarakat di sini sekarang memanggilnya Ustadz Salim. Assalamualaikum Kak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mampir ke tempat tinggal Kak Salim udah berapa, 3 atau 5 kali. Untuk Ramadan kali ini gimana kabarnya Kak Salim? Apakah terasa dibandingkan 2 Ramadan yang lalu? Iya, alhamdulillah Ramadan hari ini bangkit kembali. Artinya semangat keislaman masyarakat sangat luar biasa. Dan itu mungkin karena setelah 2 tahun terpenjara. Ya. Dulu gimana? 2 tahun terdahulu itu apa yang dialami oleh masyarakat? Nggak boleh ke masjid atau dijarak-jarakin atau karena kebetulan memang saya nggak sempat ke sini. Ya, pada tahun pertama COVID itu memang tidak boleh. Tidak boleh ada sholat. Tidak boleh ada sholat. Allah. Ya. Nah, sampai seperti itulah. Cuma memang ketika pada Ramadan tahun lalu pertama COVID itu saya di Tangerang. Full di Tangerang. Dan sholat di saya di masjid bersama keluarga. Oh iya. Bersama ibu ya. Iya. Sementara di sini masjid kosong. Allah. Dan Satgas COVID itu luar biasa, Ketat sekali mengawasi. Cuma memang beberapa teman di sini yang mereka mau sholat, ya mereka tetap sholat tapi di atas, di ruang atas sehingga tidak terpantau. Ya. Tapi itu cuma beberapa gelintir saja. Kak Salim, kelihatannya perbincangan kita akan mengarah kepada memanggil memori sejarah ya, perjalanan yang mungkin bisa menjadi hikmah buat generasi muda ya. Karena walaupun saya ngaku-ngaku di didikan Kak Salim, usia saya juga udah bergerak angka 60, Kak Salim udah 61. Masa mau tetap saja? Iya, artinya ini buat anak-anak kita nih ya pemirsa. Apalagi ini udah mau bulan April berakhir nanti bulan Mei itu ada hari ulang tahun PI atau Harba PI ke-75. Mudah-mudahan bagi anak-anakku sekalian, keponakan dan seluruh keluarga besar pelajar Islam Indonesia, kita sebenarnya punya mutiara yang ada di sebuah tempat. Tapi mungkin baik saya mau minta Kak Salim untuk saya panggil Kak Salim boleh? Boleh. Oke. Gimana ceritanya ada di sini dulu pertama kali datang ke sini, namanya kampung apa dulu, keadaannya gimana? Mungkin bisa jadi catatan buat kita. Oh, ada sebuah jalan panjang yang telah dilalui. Ya, mulainya dari perkenalan saya dengan istri saya hari ini. Istri yang menetap di sini sejak awal. Awalnya mereka di sini itu apa tuh Kak? Kampung Muka. Kampung Muka. Kebun sayur dulu. Kebun sayur. Jakarta Utara. Ancol, Jakarta Utara. Ancol, Jakarta Utara. Jadi awalnya karena mertua ini pegawai KA. Oh, kereta api. Ya, PJKA waktu itu namanya. Tinggal di Tanjung Priok. Kemudian karena tempat itu mau dipakai lalu disuruh pindah. Di sini ada 4 atau 5 keluarga lah yang pegawai PJKA itu dan pindah tempat ini. Jadi bapak ini orang as-sabiqul awwalun di kampung kebun sayur ini, yang menempati kebun sayur ini. Setelah itu berkembanglah ke beberapa kebun sayur, kemudian dibeli ya oleh beberapa mereka yang punya uang dan kemudian dibuat kontrakan, rumah tinggal dan sebagainya. Sampai tahun 90-an itu mulai penuh. Waktu itu sih sebenarnya ipar istri saya, dia tentara. Ditugaskan sebenarnya bukan ditugaskan, pokoknya diberi kepercayaan untuk menjaga agar tidak ada bangunan di tanah ini. Tapi kemudian ditugaskan ke Timur. Nah, dalam tugas Timur itu rupanya lama, berapa 2-3 tahun tidak pulang-pulang, akhirnya di sini terus berkembang. Nah, begitu pulang dari Timur lihat, wah udah padat. Ya udah. Nah, awalnya kampung ini ya kampung yang dikenal sebagai tempat pelarian para penjamret. Jadi kalau naik kereta api dari Senen kah, dari Gambir kah,
kalau sudah menjelang sini, nah itu waspada karena mereka akan melakukan aksinya lalu larinya ke sini. Dan itu dialami oleh teman saya. Kalau hubungan baik ketahuan tuh ya, bisa ketemu di sini ya. Kalau hubungannya baik ketemu sebelah mana orangnya yang mana itu kan gitu. Ya dulu pernah teman itu dijamret di dalam kereta, lalu dia tahu rumah saya di sini, dia kejar tuh si penjamretnya. Loh ini kan rumah temen gue nih gitu kan. Akhirnya ketemu. Gue dijamret nih, di mana? Tadi di kereta. Terus orangnya lari kemari. Lo tau nggak orangnya yang mana? Nanti gue cari. Waduh, nggak tahu dah ini. Udah dia nggak berani juga masuk ke dalam kan. Waktu itu saya pun baru lah, sehingga saya pun tidak begitu kenal Medan. Karena waktu itu jalan itu di atas bambu, di bawahnya sungai empang. Gitu. Sehingga kalau ada yang masuk ke dalam sini susah keluar. Muter kayak apa namanya tuh? Labirin ya. Kayak labirin. Jadi kalau udah masuk udah. Saya sendiri begitu masuk sini sampai di sini saja. Mau kesananya belum berani waktu awal. Asal ini sebenarnya anak Jakarta, apa anak Tangerang atau anak dari Timur Tengah? Saya lahir di Jakarta. Oh gitu. Ya, lahir di Jakarta. Orang tua orang Lengkong Kiai itu adanya di sekarang udah dekat BSD lah. Paham. Dalam lingkaran BSD. Satu-satunya kampung yang tidak disentuh oleh BSD kampung saya itu Lengkong Kiai itu. Sampai sekarang. Tidak boleh diperjualbelikan. Alhamdulillah. Gitu. Sehingga ya alhamdulillah keluarga di sana bertahan dengan segala konsekuensinya. Karena di sekelilingnya udah berubah jadi metropolitan, megapolitan atau apalah pokoknya yang bikin orang tercengang-cengang gitu. Sehingga mereka juga berusaha menyesuaikan diri segala macam lah. Nah itu kampung saya. Kemudian saya punya darah Arab. Disebut kadrun apa ya? Luar biasa ini. Sebutan orang lain itu. Lanjut. Iya, jadi kakek nenek saya itu orang Hadramaut. Hadramaut. Jadi ketika dari mulai ayah saya itu, abah saya ya sudah berbaur dengan masyarakat sini. Keluarga berapa kakak beradik? Kalau ada semua itu ada 12. 12. Kalau sampai hari ini dengan yang kedua jadi 14. Oh. Kalau sampai sekarang keseluruhan tinggal 8. 8. Ya. Laki 4, perempuan 4. Pemirsa yang berbahagia, kita sebenarnya sedang berbincang dengan seorang tokoh yang kalem, orangnya memang dari dulu penuh misteri, tapi sebenarnya orangnya baik-baik saja gitu ya. Memang orangnya bawaannya senyumnya itu yang nggak tahan. Dari dulu kalau dengan Kak Salim itu kita mau ngomong udah berbusa-busa, dia mah jawabnya 2 kalimat udah gitu. Kita rasanya udah capek nih cerita. Nah mungkin Kak Salim ada hal yang kita ingin dapatkan pengalaman menjadi seorang kader pelajar Islam Indonesia, karena mungkin ini sebagai juga oleh-oleh menghadapi Harba ke-75 karena orang nanya ini si Alfian teriakan mulu PKI bangkit, terus PI-nya nggak kedengeran tuh gitu PI kan? Bangkitnya ya? PI bangkitnya untuk melawan PKI karena dikenal lah dulu kan sebagai Masumi celana pendek ya, katakanlah semua orang tahu bagaimana kiprah Kang Oo, Kang Gomson, Yasin segala macam, dan seluruh Indonesia juga orang paham siapa itu Wahid Kadungga, siapa itu semua orang paham. Sekarang kayaknya nyaris kanyut. Nah mungkin ditarik dulu nih Kak Salim, ceritain dulu asal muasal akhirnya ikut kegiatan yang namanya Pelajar Islam Indonesia PII, sebuah gerakan pelajar legendaris yang sebenarnya belum hilang banget sih kalau masih mau diurus gitu. Gimana Kak Salim? Ya, gini, saya kan kuliah itu setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun lulus dari SMA. Allah. Lah di mana 10 tahun itu? Saya di PII. Di PII. Kuliah di PII. Langsung di lapangan. Nah, makanya kemudian ketika diutus ke Malaysia dalam rangka pertukaran pelajar dengan beberapa dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia Thailand ya. Pertukaran pelajar, saya ditugaskan di
Malaysia untuk mengajar di sebuah kampung di Kelantan. Kayak sebelum diterusin bagus cerita dari Kasani. Dulu tuh tahun berapa? 10 tahun. 10 tahun itu dari dia siapa? Biar orang nyambung. Ini kan kalau yang denger kan se-Indonesia nih. Kalau kesebut beberapa nama, oh iya ini gitu. Ya. Terakhir tuh saya bersama Khalid Yaakub. Oh, sekarang udah ada di Australia ya? Sekarang beliau di Australia. Dan itu saat memang masa penolakan PI terhadap asas tunggal Pancasila. Itu memang di bawah saya dan teman-teman. Perjuangan yang betul-betul luar biasa. Yang kemudian disambung Cak Agus Salim ya ketuanya. Cak Agus Salim. Itu tahun 87. Iya. Dan ketika Menteng digerebek itu, saya masih di sini. Itu kan sekitar tahun 84-85 ya. Iya, betul. Ya. Dan begitu selesai persoalan muktamar yang memutuskan untuk menolak asas tunggal Pancasila, nah, saya ditugaskan oleh keluarga besar senior kita ke Malaysia. Dan mereka pertukaran pelajar. Kuliahnya di sana apa di Indonesia? Itu waktu itu saya tidak kuliah. Dan memang ke sana pun tidak ada rencana kuliah. Ya. Begitu sampai di sana, saya jalankan tugas sebagaimana yang seharusnya diminta gitu kan. Setelah selesai, kembali ke Kuala Lumpur karena ada Muktamar Pelajar Islam Internasional, IIFSO namanya. Jadi PII diundang. Ya, ternyata mereka tidak bisa keluar karena istilahnya? Kak Salim jadi perwakilan PII lah. Nah, saya langsung itu ya udah ente aja gitu ya yang mewakili PII. Ya udah saya datanglah di Muktamar itu. Dan saya menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia dengan bahasa Inggris yang saya pernah belajar sebelumnya di Lembaga Indonesia Amerika. Nah, sampai di muktamar itu, saya kan bersama dengan Bang Khalid Yaakub. Bukan. Maksud saya yang HMI. Ketua HMI waktu itu, sekarang katanya beliau sudah meninggal. Ya Allah, Khalid. Oh, Saleh Khalid. Nah, itu betul-betul saya bertemu di sana dan ketika menyampaikan persoalan-persoalan umat Islam di negeri ini, saya berseberangan betul dengan beliau. Beliau kan kalau tidak salah pertama penerimaan asas tunggal. Dipo berarti ya? Iya. Waktu itu belum ada Dipo. Belum. Pokoknya Dipo lah. Belum ada MPO-nya ya. Nah, sementara saya bicara penolakan asas tunggal Pancasila. Dan apa yang terjadi di muktamar itu, semua orang dari negara-negara lain itu menginikan saya. Bang Saleh Khalid terpinggirkan.